Terus tau gak, di sebelah aku tuh udah ada Gaby. Dia tuh sahabat lama aku yang menghilang. Berapa lama? Ya kira-kira 2 tahunan ya Kak kita gak ketemu. 2-3 tahun sih, parah banget. Gak bisa dihubungin, bener-bener gak bisa dihubungin di WhatsApp. Gak bisa, di telepon gak bisa. Aku udah ganti nomor juga sih Kak. Iya, gimana gak ganti nomor? Di WhatsApp centang 1 doang, di telepon mati. Tapi kan kita ketemu sekarang. Iya, ketemu deh di Instagram. Lihat-lihat udah hedon. Kayak tiap minggu, tiap bulan keluar negeri jalan-jalan. Alhamdulillah. Aduh, iri tuh, aku tuh kepengen jalan-jalan ke luar negeri juga. Beneran. Ya kan tinggal jalan-jalan aja kita. Ya kan kakak juga makin cantik, makin putih. Ya kan. Nah, tetap cantik putih, kalau nggak jalan-jalan ke luar negeri kurang apa dong. Aku mau dong. Gimana Beneran sih? Mau lah, dapat duit banyak, masa nggak mau? Ajarin gimana sih caranya? Ih, aku kepengen banget tahu. Nanti aku ajak ya. Benar. Ya, sih diajakin sama Gaby biar dapetin uang banyak, biar bisa hedon jalan-jalan ke luar negeri. Kakak gimana sekarang? Sibukannya apa? Kesibukan aku masih sama sih, kayak biasa syuting konten kayak gitu-gitu. Emang sibuk banget sih ingat sekarang? Aku ya lumayan sih. Ya gimana ya? Kalau misalnya aku nggak gini ya nanti aku nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli ini beli itu ya kan. Namanya anak muda sukanya kan jalan-jalan. Aku minum ya. Minum. Aku jadi sampai lupa nawarin saking kepengennya. Kayak kamu hebat jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang kamu ngapain sih? Aku kerja lah. Iya tahu kerja. Aku juga kerja. Aku kerja. Aku tuh suka disewa 5 perusahaan buat kayak ngebantu dia buat proyek gitu sih. Disewa. Gimana? Disewa. Itu agak bingung nih sama kalimat sama kata disewa. Coba. Bukan yang gimana Kak. Jadi misalnya gini. Ada proyek tol nih. Nah, gimana caranya klien itu mau ngasih proyeknya itu ke perusahaan yang aku itu nge-hire aku buat ngasih proyek itu gitu. Terus kamu kayak menjelaskan gitu. Iya. Bentar, kamu kan dulu tuh ekonomi. Kenapa jadi Tol? Ya aku juga nggak tahu sih Kak. Ya kayak peluangnya lumayan, keuntungannya lumayan. Ya jadinya aku beralihnya ke situ gitu deh. Berarti kamu juga harus mempelajari dulu. Terus cara kerjanya tuh kayak gimana? Kalau dia boleh tahu, ya misalnya kayak kamu tadi bilang presentasi itu presentasi kayak gimana sih gitu. Misalnya klien itu mau ngopi di mana ya, sok aku ini, maksudnya klien minta apa aku kasih gitu sih. Klien minta apa aku kasih. Aduh, aku denger klien minta apa aku kasih. Aku masih mau penasaran. Klien minta apa aku kasih. Coba lebih spesifik lagi. Klien, kalau misalkan klien maaf nih minta bobo, ya aku kasih. Oke. Aduh panas. Klien minta bobo dikasih. Jadi memang arahnya ke situ, ataupun misalkan ada juga yang begitu. Ya sebenarnya sih ya emang gitu sih Kak. Maksudnya perusahaan tuh nggak mau tahu gimana caranya aku dapetin proyek itu gitu. Dengan cara apapun trik apapun gitu. Proyeknya harus goal. Benar. Terus dengan kerjaan yang seperti itu gimana tuh pemasukannya? Biasanya sih aku nggak apa-apa nih ngomongin pemasukan. Nggak apa-apa dong. Kan tadi kamu ngajakin aku, jadi aku harus tahu dulu kalau pemasukannya gede, kenapa nggak aku ikut gitu. Lumayan sih Kak, 5-10% dari proyek itu gitu. 5-10% dari nilai proyeknya. Jadi misalkan kayak nilai proyeknya 10M, berarti kamu dapat sekitar 500 jutaan. Itu hanya untuk satu proyek. Iya, benar. Gitu. Wow, 500 juta untuk satu proyek. Sedangkan yang udah kamu goalin itu udah berapa? Udah berapa proyek? Puluhan sih Kak. Puluhan proyek. Berarti sebentar. Puluhan proyek berarti udah lumayan banget tuh tabungan kamu dari si proyek yang udah kamu goalin. Banyak itu
500 juta itu kan pasti kalau proyek gede itu udah minimal dong. Iya benar, makanya kakak masih mau jalan-jalan ke luar negeri. Agak-agak gimana ya, tergugah ya hatinya, kayak boleh kali ya. Gimana ya, karena namanya juga kebutuhan kan ya. Oke, karena kebutuhan. Dan tapi ya itu pendapatannya juga nggak sedikit ya. Untuk yang tadi kamu bilang kerjaannya kalau klien minta apapun. Biasanya nih, Ya. misalkan, oh iya, saya maunya begini. Itu cara si klien. Aku nggak apa-apa ya nanya. Nggak apa-apa sih. Nanya-nanya agak lebih dalam, nggak apa-apa dong. Nggak masalah. Buat Kak Audrey apa sih yang enggak ya kan? Kadang misalkan caranya tuh gimana sih? Misalkan tiba-tiba kayak klien ngajak mintanya bobo gitu kan. Bobo gitu. Itu mereka yang ngomong sendiri, apa kode-kode kah, apa gimana, atau tadinya lagi coba-coba masih belum masuk nih ke kepala aku. Ya kebanyakan sih kan kalau orang-orang proyek kayak gitu ya kan Kak, kayak nggak mau dia ngasih kayak cuma-cuma aja gitu. Apalagi kayak cuman modal pintar atau modal kayak bisa ngomong aja tuh nggak cukup Kak. Kalau sekarang cukup. Nggak cukup. Berarti harus modal Ya, apa? Ya gimana? Berarti meeting cara kamu mempresentasikan itu memang jarang di tempat terbuka berarti ya? Iya, nggak bisa kayak bukan, walaupun kayak jatuhnya kayak presentasi meeting, bukan yang nggak terlalu formal gitu sih. Nggak formal, dan dia lebih ke kayak ya, karena kalau ujung-ujungnya bobo tadi berarti lebih sering ketemunya di kamar hotel gitu. Ya kadang segitu, bisa dibilang gitu. Kalau lagi di kamar hotel gitu, presentasi gimana sih? Sumpah penasaran banget, soalnya kayak presentasi orang otomatis kalau aku pribadi aja gitu kan, nggak usah lagi ngelihat presentasi gitu. Kadang-kadang lagi pesan minum atau pesan makan, terus ngelihat yang datangnya, Kak mau pesan apa? Bersih-bersih putih, tato langsung kayak ikut pulang aja apalagi di kamar gitu. Coba aku pengen tahu kayak gimana sih gitu. Biasanya sih di kamar. Kliennya sih yang minta kayak di sini ya gitu. Ya mau nggak mau aku harus iyain dong. Namanya kan pekerjaan ya. Terus aku juga udah komit sama pekerjaan ini ya. Jadi ya aku iyain aja semua permintaan klien gitu sih. Klien semua datang, berarti datang dari ngobrol-ngobrol lalu belanjut gitu ya. Paling gitu sih Kak. Gimana ya Kak? Aku juga bingung sih kok tiba-tiba aku ada di kok bisa gitu zona yang kayak gini. Nyumpet itu tuh dari mana sih awalnya? Pertama tuh aku juga diajak nih, kayak kakak nih misalnya mau Kita aku aja gitu kan. Nah iya kayak gitu, aku juga bingung kan, misalnya kok ada ya pekerjaan seperti ini. Aku juga bingung kan, bertanya-tanya lah kok bisa ya, temen aku ini dapat 500 juta dari cuman satu proyek, bahkan bisa lebih gitu kan. Gimana orang nggak mau kan, makanya kayak boleh nih gua gila nih gitu. Iya kayak gitu sih. Terus, aku penasaran diajakin temen awalnya. Aku penasaran nih, misalkan untuk ngegolin satu proyek gitu kan, biasanya berapa kali ketemu sih sama si kliennya itu? Kayak apakah nggak mungkin dong, karena kan nilai proyek itu kan gede ya. Tapi sebenarnya tuh Kak nggak selalu di hotel atau yang gimana sih Kak. Paling gitu. Cuman misal kadang tuh klien minta kayak temenin makan, aku temenin ngobrol ngopi gitu, aku temenin. Jadi kadang tuh ya sebulan bisa ketemu 5, kadang bisa lebih. 5 kali bisa. 5 sampai 10 kali. Jatuhnya kayak berlanjut nggak sih? Berlanjut dong. Kayak berarti dari satu proyek sampai aja proyeknya bisa sebulan 5 sampai 10 kali pertemuan. Sampai proyeknya tuh benar-benar kayak goals. Aku yang bener-bener pokoknya udah tanda tangan, udah gitu. Deal semuanya. Dan aku juga maksudnya nggak semata-mata aku kayak ke hotel tiba-tiba gitu. Pasti aku juga kayak awalnya dikasih trik-trik sedikit lah. Coba sih trik-triknya gimana sih? Harus pakai trik katanya. Gitu. Jadi nggak, maksudnya
Enggak kayak fair-fairan langsung aku ini dong. Oh ya enggak gitu. dong. Kan kayak gitu kan. Ya enggak dong. Dikasih Kalau kayak gitu rayuan. jatuhnya bukan bawa nama perusahaan. Kalau belak-belakan langsung. Berarti kayak jadi jatuh kayak Dikasih bumbu-bumbu dikit. oke bumbu-bumbu itu. Jadi kayak pertamanya meeting, ketemu, Gitu. terus ketemu lagi makan. Habis itu baru dengan ke yang selanjutnya gitu. Iya gitu. Ada yang jadi ini gak sih kayak baper-baper gitu? Karena kan itu ketemunya intens ya. Kalau aku sih kadang ya ketemunya sama yang masih muda kayak gitu-gitu. Oh banyak yang masih muda. Banyak masih muda. Masih muda tapi udah kayak udah lumayan mapan gitu. Masih muda lumayan mapan. Tapi kadang ada juga yang udah kayak dibilang om-om gitu. Gap, aku tuh masih penasaran, masih belum nangkep nih presentasi di dalam kamar itu tuh kayak gimana sih? Ya gitu kan, misalnya ya kan tergantung kliennya mau kan. Misalnya kliennya mau apa nih, ya aku kasih. Mau apa dikasih? Coba kayak gimana, mau apa, separah apa gitu, kayak ngapain aja. Ya gitu, ya biasa lah Kak. Kalau misalnya kayak gitu kan ngapain kira-kira ya kalau Ambil presentasi gitu. Sebenarnya sih jatuhnya bukan presentasi sih ya Kak. Lebih ke pendekatan antara klien dan aku gitu. Gap, aku tuh masih penasaran loh. Masih belum menangkap di kepala aku. Presentasi di kamar. Gimana sih? Ya presentasi aja Kak. Kayak presentasi biasa aja gitu. Ya aku presentasi ngejelasin proyeknya apa, kayak yang bisa perusahaan kasih buat itu berapa, kayak gitu sih. Karena di dalam kamar, dan tadi juga kamu sebutin tuh mintanya. Misalkan kayak klien minta kamu pakai bikini atau pakai lingerie, terus presentasi gitu. Ya kadang sih gitu. Wah, presentasi pakai bikini, gila sih. Ini aku perdana masuk ke telinga aku. Orang ngobrolin kerjaan, presentasi pakai bikini. Iya kadang seperti itu sih Kak. Ada berapa klien tuh yang mintanya sampai kayak gitu? Rata-rata sih kliennya emang pada kayak gitu sih Kak. Maunya gitu ya, yang beda ya. Kayak aku ngejelasin proyek tersebut, aku presentasi seperti biasa tuh kadang kayak oh gitu doang gitu. Boring kali ya. Jadi kayak gitu. kurang menarik gitu buat dia. Jadi aku kasih lah trik-trik aku buat dia mau nerima gitu. Luar biasa sih kamu Gibi. Dan dia masih aku masih shock masih kaget. Presentasi pakai bikini itu kayak memang di luar ya, karena mungkin tadi kan kamu bilang pekerjaannya lebih ke ngebantu untuk supaya si proyeknya itu golden dengan cara apapun. Tadi kan kamu bilang pakai bikini, yang paling parah kayak gimana? Ada nggak sih yang kayak ngebikin kamu tuh kayak ih kesel banget, gue udah pakai bikini, udah begini kayak susah banget goalnya. Ya kadang gimana ya, klien tuh kadang suka mintanya yang aneh-aneh Kak. Tapi kayak aku kadang juga suka risih sih. Maksudnya gimana ya, aku tuh niatnya presentasi buat dapetin proyek itu. Awalnya aku maunya presentasi tok gitu kan. Tapi kan klien nggak mungkin dia mau ngasih itu cuma-cuma gitu. Apalagi proyeknya gede gitu kan. Karena aku risih, kadang dia tuh suka kayak pegang-pegang aku atau gimana, cuman kan gimana. Udah gak suka kayak cuma pegang apa gitu. Tapi tetap aja aku harus profesional, harus. Iya tapi masih gak kebayang sih itu, tapi keren. Buat aku ya, aku pertama kali ngedenger yang kayak gini tuh kayak keren aja gitu. Oh baru pertama kali ya Kak? Perdana, makanya aku bilang gila kaget bisa presentasi kayak gitu ngomongin kerjaan. Sebenarnya banyak sih yang kayak gitu, cuman emang nggak terlalu terselubung jatuhnya tetap di bawah. Ya kalau orang nanya kan aku mau ngapain, mau meeting. Iya. Di rumah biasa aja. Iya kan begitu dah. Gitu sih kayak namanya juga kebutuhan, dan ya perusahaan kan udah yakin sama kamu, aku udah percaya ya. Udah percaya sama aku kayak gitu. Jadinya ya mau nggak mau aku harus dapetin proyek itu gitu sih. Tapi di luar, abis misalkan kayak udah misalnya pakai bikini, bahkan sampai bobo gitu kan, itu
itu ada gak sih para bos-bos itu yang kayak itu setelah proyeknya selesai gitu kayak masih ngubungin Gaby ketemu aku dong, temenin aku gitu, masih ada gak yang ada Wah, kayak itu begitu? mah sering sih Kak aku dapet yang kayak gitu. Jatuhnya para bos-bosnya nagih ya, Iya. Bo. Sering sih aku dapet yang kayak gitu. Berarti dari situ juga jatuhnya kayak uang tambahan lagi, uang jajan lagi. Bener. Wow, aku tertarik kayaknya. Karena tertarik nih. Kerjaannya kayaknya, oh tapi aku mau bilang kerjaannya mudah, tapi pasti nggak mudah karena ya nggak cuma asal pakai bikini, nggak cuma asal Presentasi. iya, nggak cuma asal pakai bikini, nggak cuma asal bobo. Kamu juga harus presentasi kan, harus ngejelasin itu tadi, belajar juga. Iya, belajar juga. Tahu proyeknya tuh apa gitu sih. Tahu basicnya tuh apa gitu. Seenggaknya aku tuh ngerti lah, paham sama proyeknya itu gitu. Iyalah, tapi kan otomatis tapi sebenarnya nih ya, udah di kamar udah pakai bikini, terus pasti udah nggak fokus sih. Yang dilihat, yang ada di otak udah bukan si proyeknya pasti. Jadi iya aja. Sebenarnya itu sih triknya buat ya gimana ya Kak. Gitulah Kak. Tapi Gap, nih setahu aku nih dulu kan kamu nggak kayak begini nih ya kan? Kok bisa sih? Kenapa kamu mau melakukan pekerjaan ini? Ya awalnya juga aku kaget sih Kak. Kok kayak gini ya ternyata gitu kan. Tapi ya gimana Kak? Di samping aku masih punya adik-adik aku, terus kayak aku butuh juga kan. Terus ya mau gimana ya, jadi aku jalanin aja sih. Lagi pula kan ya adik-adik aku siapa lagi kalau bukan aku yang ngebiayain. Jadi karena kondisi keluarga kamu ekonomi harus. keluarga aku. Awalnya kaget sih pasti ya. Kaget sih. Tapi kenapa kamu mau diajak masuk ke kamar hotel? Padahal kan awal kamu bilang kaget. Kenapa mau? Ya, nah ini ganteng juga sih Kak. Jadi aku mau. Akhirnya ya udah deh gitu. Ya udah deh, boleh deh. Dari situ akhirnya berlanjut untuk ke proyek-proyek yang selanjutnya. Dan aku dikasih tahu temen aku juga ternyata uangnya juga lumayan gitu sih. Ya iyalah, kayak sekali proyek 10M dapatnya 500 juta itu udah bukan lumayan ya. Ya kan? Alhasil jadinya Nyaman jadinya ya tergiur juga sama yang kayak gitu. tergiur nyaman, jadi ya udah lah ya, jalanin aja gitu. Udah lah ya. Jalanin aja lah. Oke. Sekarang kan tabungan kamu hitungannya udah lumayan harusnya ya. Udah oke, udah banyak. Udah jalan-jalan ke luar negeri sana sini. Ada nggak sih kayak kamu punya di mana titik kayak aku harus berhenti dari kerjaan ini, karena kan jadinya kalau kayak kamu gini iya nggak sih, susah punya pacar dong. Iya benar. Sebenarnya tuh niatnya tuh emang aku tuh pengen banget berhenti sih Kak. Pengen banget. Apalagi kadang kliennya tuh ada yang aneh-aneh. Kadang ada yang hyper juga kayak gitu-gitu. Yang hyper, waduh aku panas nih dengar kata hyper. Gimana ya? Coba. Gitu. Lebih spesifik. Udah penasaran yang hyper tuh kayak gimana sih? Kliennya hyper. Jadi kayak gimana tuh? Jadi ya dia mintanya tuh aneh-aneh udah gitu. Dia mintanya tuh kayak gimana ya? Kakak tau lah Hardcore gimana. gitu. Sampai dikasarin gitu ada nggak? Ya kadang kayak gitu sih Kak. Ada. Kadang aku juga sedih kok kayak gini ya ternyata susah ini ya. Terus kayak ya udahlah gitu. Abis sedih-sedih ya udahlah jalanin aja. Ya udahlah dapat duit banyak ya udah lah ya lupain aja. Punya ini nggak sih? Tadi aku tanya ada mau sampai kapan? Sebenarnya planning aku sih ya kalau aku udah punya semuanya ya buat apa lagi aku minta proyek sana sini, kan mending aku aja yang punya perusahaan gitu. Oh tujuannya jadi kalau misalnya bisa sampai ke titik dimana kamu punya perusahaan sendiri baru berhenti. Iya gitu sih. Lagi pula juga kan ya aku masih ada adik-adik aku buat ngemenuhin semuanya gitu. Oke, berawal dari dijebak sama teman. akhirnya tergiur karena jumlah uangnya yang gak sedikit, terus akhirnya nyaman dari sisi kamu ya.
kamu ngelakuin kerjaan kayak gini itu apa sih perasaan kamu? Kadang tuh aku senang ada sedihnya juga sih Kak. Senang ada sedih. Senengnya ya siapa sih yang nggak mau dapat duit banyak ya kan? Terus bisa beli ini itu, apalagi sekarang aku udah bisa beli rumah, bisa beli mobil kayak gitu kan, bisa ngasih ke teman-teman juga kayak gitu. Oh sedihnya? Apa yang bikin kamu sedih saat menjalani pekerjaan? Sedihnya tuh, aku tuh sebenarnya mau cerita ya kayak gini-gini, tapi ya mau cerita ke siapa kan bingung. Iya sih. Gak mungkin lah aku cerita ke orang tua ya kan. Segeger di rumah. Apalagi gak mungkin aku cerita ke sembarang orang kan. Iya, temen juga kan kadang suka gak bisa di ini kan. Tapi kenapa aku malah cerita di sini ya? Itu dia lah hebatnya aku ya kan, orang Kakak cerita jadinya cerita gak apa-apa daripada dipendam aku sendiri jadi beban pikiran. Kamu tuh boleh cerita apa aja, apapun sama aku di sini. Gitu. Tapi kayaknya kenapa? Gak bisa aku ceritain semua di sini juga sih. Iya, baru aku mau bilang jangan diceritain semua di sini, mendingan kita langsung cabut aja Kak. Capek nginep aja sini ya. Jadi kita bisa lanjut cerita-cerita di kamar. Serius? Gak usah pulang. Ya. Ya udah, tenang aja. Kamu tuh kalau misalnya di sini mau cerita tentang apapun, tentang siapapun, apa aja bebas. Jadi nginep aja ya di sini ya. Beneran Kak, nginep aja. Nginep aja, nanti kita bisa lanjut cerita-cerita di kamar. Tapi aku nggak enak nginep di sini. Nanti kalau ada orang dateng gimana? Ada pacar kakak gimana? Kalau aku janjian sama cowok pasti kan ada teman aku gak usah kesini gitu. Nginep aja ya. Boleh sih Kak, tapi aku jam 4 harus ke bandara. Aku harus pergi lagi kerja. Nggak sih, aku udah ada janji mau ke mau keluar negeri. Tapi nanti anterin aku ya Kak. Iya, aku anterin ke bandara, gak usah pusing. Kalau sama aku nggak ada yang ribet. Bandara, kita berangkat ke bandara. Oke, kalau gitu aku nginep aja di sini. Ya udah yuk, lanjut cerita di kamar aja. Oke. Ih Kak, udah ya makin seksi aja. Jam 2 aja lah, nanti telat. Dasar kamu tuh gemut. Kakak juga. Tidur.